baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, coba kita simak ya. Pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang langsung diteriaki kafir di media sosial. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Begitu. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku-niku. Neng gereja ceramah. Ya apa-apa. Dadak seluli saya mau masukin orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malah. Kau masukin orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dino ngono lho. Mlebu Hindu rong dino padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi, ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi Gus Miftah membuat kontroversi di dalam ceramahnya. Memang penceramah yang satu ini hampir di dalam setiap ceramahnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang da'i atau penceramah. Terlebih diucapkan di hadapan kaum muslimin. Karena seorang penceramah seharusnya menjadi kudwah, menjadi contoh bagi kaum muslimin. Bagaimana cara berakidah, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah. Baik bermuamalah kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Jadi, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi daripada berkata kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka lebih baik diam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Jadi untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lembut. Tapi yang menjadi permasalahan sebagian kaum muslimin yang mereka ini menjadi penggemar Gus Miftah, kemudian Gus yang lain yang di dalam ceramahnya sering mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu, rata-rata mereka ini menganggap bahwa perkataan seperti itu bukanlah perkataan-perkataan yang tidak baik. Artinya adalah perkataan yang biasa. Karena memang mereka ini hanya mengedepankan hawa nafsu. Bahkan perkataan-perkataan yang tidak baik tersebut dilontarkan untuk kaum muslimin, untuk seorang muslim. Semisal menyebut perkataan tersebut ditujukan untuk Ustadz Firanda, itu sebuah perkataan yang tidak baik. Padahal kalau mereka ini mau sebentar saja membersihkan hati, mereka ini akan menyadari bahwa ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan yang kotor, yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang muslim. Terlebih mengeluarkan perkataan seperti itu di hadapan kaum muslimin ketika menyampaikan ceramah agama. Jadi di dalam video tersebut Gus Miftah ini mengomentari apa yang
pernah disampaikan oleh Ustadz Firanda. Dan pada saat itu Ustadz Firanda ini menjelaskan permasalahan tentang konsep kewalian. Dan memang sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda Andirja, bahwasanya kalau proses untuk menjadi wali adalah dengan bertapa tanpa menjalankan syariat Islam yang benar, maka wali syaiton. Anda yang menolak konsep yang seperti ini berarti Anda perlu diperiksa. Perlu diperiksa hati dan pikirannya. Perlu diperiksa keilmuannya. Karena memang konsep kewalian, siapa yang dikatakan wali atau apa itu waliullah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang terutama mereka imam yang 4, kemudian Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, mereka pantas disebut sebagai waliullah karena keilmuan mereka, ketakwaan mereka. Dan dengan kewalian yang ada pada mereka, sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini dengan karya-karya mereka, melalui tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran mereka yang baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda tentang dunia perwalian ini berdasarkan ilmu. Harusnya Gus Miftah ketika beranggapan bahwa apa yang disampaikan Ustadz Firanda itu adalah salah, maka mengoreksinya juga dengan ilmu, mengkritiknya juga dengan ilmu, bukan dengan caci maki dan perkataan kotor. Dan yang seperti itu, perkataan seperti itu lebih pantas dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, bukan seorang dai. Apabila dai gemar untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu, maka itu dikatakan dai-dai yang merusak mental-mental jamaahnya. Sehingga ketika ada orang yang berbeda pandangan, mereka bebas untuk mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan sampai menyerang, membubarkan kajian dan lain sebagainya. Jadi boleh dibedakan. Lihat mereka para dai yang berdiri di atas manhaj salaf, tidak ada mereka di dalam ceramahnya mencaci, mengeluarkan perkataan kotor, memprovokasi jamaahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas kepada sesama kaum muslimin. Adapun mengoreksi amaliyah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka ilmiah, dijelaskan dengan ilmu. Ketika membahas permasalahan yang menjadi khilafiyah, maka disampaikan dalil-dalilnya, tanpa kemudian mencaci maki, mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Jadi apa yang disebut dengan wali itu benar seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda. Wali itu bukanlah orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Wali itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang meninggalkan syariat Islam kemudian tiba-tiba jadi wali. Makanya jadi tidak aneh ketika di negeri ini banyak orang-orang yang disebut wali tapi tidak menunjukkan bagaimana bertakwa kepada Allah. Konsep kewalian yang dipakai juga aneh. Bahkan banyak diceritakan wali-wali itu menyamar menjadi penjual es, menyamar menjadi orang gila, menyamar jadi pemulung. Dan ini cerita-cerita halusinasi, cerita hayalan. Jadi mungkin mereka ini menganggap bahwa menyamar adalah cara untuk menyembunyikan ketakwaan mereka. Dikatakan sebagai sikap zuhud ketika menyamar menjadi penjual es, menjadi orang gila, menjadi pemulung dan lain sebagainya. Padahal konsep zuhud tidak seperti itu. Jadi konsep zuhud itu bukan menyembunyikan ketakwaan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi makna zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, itu zuhud. Jadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 23, bahwasanya orang yang zuhud itu orang yang tidak bangga ketika memiliki dunia dan tidak bersedih ketika kehilangan dunia.
Zuhud itu bukan dilihat dari fisik. Karena zuhud adalah amalan hati. Dan zuhud itu adalah meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Berpakaian yang wajar, tidak berlebihan. Makan yang wajar, tidak berlebihan. Hidup yang wajar, tidak berlebihan. Jadi zuhud itu menjadikan dunia untuk akhirat. Menunggangi dunia untuk tujuan akhirat. Bukan orang yang tidak berpakaian, membuka aurat, kemudian merokok di atas mimbar, dikatakan zuhud, dikatakan seorang wali, la ilaha illallah. Dan ini realita. Maknanya umat ini butuh da'i yang benar-benar memahami agama ini dengan baik. Bukan da'i yang ketika ceramah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan Gus Miftah ini, ada seorang Habib yang menyebut orang NU tapi merusak NU. Karena berbagai kontroversi yang sudah dibuat oleh Gus Miftah, dari mulai ceramah di gereja dan lain sebagainya, kemudian dengan mudahnya mengatakan murtad tidak masalah, syahadat lagi. Jadi hal seperti itu adalah konsep-konsep pemikiran yang menyesatkan umat. Jadi semoga umat ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan mana da'i yang menyeru kepada kebaikan dan mana da'i yang menyeru kepada pintu-pintu keburukan. Dan semoga kita dijauhkan dari da'i-da'i su' yang sepertinya mereka ini mengajak manusia di dalam kebaikan, akan tetapi pada hakikatnya mereka mengajak umat ini dalam bahaya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.